Hujan deras disertai angin kencang melanda Aceh Utara. Puluhan rumah dan warung warga di 3 kecamatan porak-poranda hingga mereka harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Aceh Utara Kamis sore. Akibatnya puluhan rumah warga di Kecamatan Samudera, Nibong, dan Tanah Luas rusak parah. Berdasarkan data BPBD Aceh Utara, kerusakan paling parah terjadi di Kecamatan Nibong. 45 unit rumah warga dilaporkan rusak, bahkan sebagian diantaranya ambruk dan atap berterbangan. Menurut warga, angin kencang disertai dengan petir terjadi secara tiba-tiba saat cuaca sedang dilanda hujan deras. Khawatir dengan kondisi tersebut, mereka akhirnya mencari tempat yang lebih aman. Ini anginnya udah tiba-tiba udah kencang, ini udah roboh, udah pada jatuh. Belum tahu pasti yang di rumah apa aja yang rusak. Langsung lari ke jalan, lihat warung dulu, rupanya warung udah ke belakang. Sebagian rumah, puluhan kios dan lapak pedagang di Kecamatan Nibong juga rusak parah. Para pedagang mengaku merugi hingga jutaan rupiah. Ada barang-barang kelentong sini semua, sabun-sabun semua. Habis semua. Jika ditaksirkan ada berapa kerugian ini? Kira ada berapa? Kalau kita buat 5 juta segitu lah habis ya. Hingga kini BPBD Aceh Utara terus mendata jumlah korban dan jumlah bangunan yang rusak. Korban di pengungsian berharap pemerintah dapat menyalurkan bantuan. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armiel Jamil, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pencarian dilakukan selama 2 hari, akhirnya korban tenggelam Amin, seorang peternak bebek di lokasi banjir, berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Keluarga histeris saat jenazah korban diangkat dari atas perahu. Aman. Proses evakuasi korban tenggelam banjir Karawang diwarnai isak tangis keluarga. Keluarga tak menyangka setelah 2 hari hilang, korban ditemukan tak bernyawa. Depan aja lah, lumayan. Korban ditemukan oleh tim gabungan yang terdiri dari unsur Basarnas, TNI, Polri, BMI, Tagana, dan unsur relawan dari masyarakat. Kamis jam 2 siang dalam kondisi mengambang 300 meter dari lokasi titik awal korban tenggelam. Jenazah korban selanjutnya dibawa menggunakan perahu dari tengah lokasi banjir untuk dibawa ke darat. Ditemukan posisi ke sebelah kanan ya, ke arah pemukiman kurang lebih 300 meter, korban sudah mengambang begitu. Bawa arus berarti ya? Ke bawah arus berarti? Kemungkinan besar terbawa arus. Korban merupakan anggota Linmas bernama Amin, yang juga seorang peternak bebek berusia 60 tahun, warga Dusun Pengasingan, Desa Karawang Ligar. Korban sempat berenang di sekitar pesawahan yang terendam banjir, hendak mencari puluhan bebek miliknya yang belum juga kembali ke kandang karena kondisi banjir. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca di kawasan Jabodetabek. Operasi modifikasi cuaca yang dilakukan dalam rangka penanganan cuaca ekstrim yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Ini kami sudah berada di pangkalan udara milik TNI Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma, di mana nantinya lapangan udara ini akan digunakan dalam operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan oleh BNPB, kemudian BMKG yang dibantu oleh TNI Angkatan Udara. Di belakang saya kali ini sudah ada pesawat yang nantinya akan digunakan dalam operasi modifikasi cuaca, yaitu pesawat Karavan PKDPI dan pesawat satunya yaitu PSSNL yang akan membawa bahan semai yang merupakan NaCl garam dan juga CaO, di mana total bahan semai yang akan digunakan oleh BNPB dalam operasi modifikasi cuaca ini sebanyak 12,4 ton NaCl dan 3,6 ton CaO, di mana dalam setiap sorti atau penerbangan, dalam satu kali penerbangan ini akan ada 800 hingga 1000 kg garam yang akan disemai di langit, khususnya di daerah pesisir utara Jawa Barat dan juga pesisir selatan Jawa Barat, yang nantinya operasi modifikasi cuaca ini untuk menanggulangi bencana hidrometeorologi basah ataupun cuaca ekstrim yang terjadi di daerah Jabodetabek pada tanggal 7 hingga 11 Juli 2025. Dalam rangka penanganan cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa daerah khususnya Jabodetabek, BNPB lakukan operasi modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca dilakukan dengan menyemai garam NaCl dan kalsium oksida di langit pesisir selatan dan utara Jawa Barat. Proses penyemaian garam ini dilakukan untuk mencegah agar awan hujan tidak mencapai daerah yang rawan banjir. Perkirakan curah hujan itu bisa ditangani oleh permukaan dengan baik, maka barangkali tidak perlu dilanjutkan. Tapi kita lihat lagi seberapa ancamannya dan seberapa kekuatan permukaan menerima itu nanti akan menjadi dasar bagi kita untuk memutuskan apakah ini perlu dilanjutkan atau tidak. Karena saat ini juga di Indonesia bagian timur itu juga mulai terjadi peningkatan aktivitas gelombang atmosfer yang memicu curah hujan tinggi. Operasi modifikasi cuaca dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 11 Juli 2025, melibatkan BMKG dan TNI Angkatan Udara. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan lagi 3 korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Total korban meninggal menjadi 15 orang, sementara 20 orang lagi masih dalam pencarian. Satu jenazah ditemukan mengapung di pantai Sembulungan, Banyuwangi, Rabu malam. Korban diidentifikasi berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri memakai kaos gelap dan celana pendek jeans. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah di 2 lokasi berbeda pada Kamis pagi. Korban ke-44 ini ditemukan di pantai Pelengkung berjenis kelamin perempuan mengenakan celana pendek jeans warna biru. Satu lagi korban ditemukan nelayan di pantai Pebuahan di wilayah Bali. Korban ke-45 ini berjenis kelamin laki-laki, memakai celana jeans biru dan baju hem kotak-kotak hitam merah. Hingga saat ini, total ada 45 korban yang telah ditemukan. 30 penumpang selamat, 15 meninggal dunia, dan 20 orang lainnya masih dalam pencarian. Seluruh jenazah yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke Rumah Sakit Belambangan, Banyuwangi. Dokter forensik tim DVI Polda Jawa Timur masih melakukan proses identifikasi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.